الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. وقال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون الأخي. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, marilah kita bertakwa kepada Allah. Takwa dalam arti menjalankan perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita bermacam ragam aneka kenikmatan. Memang lembaran-lembaran Al-Quran ini tidak ada untuk menyuruh kita untuk menghitung-hitung nikmat yang telah diberikan. Sampai-sampai ayat-ayat Al-Quran menantang kita kalau mau menghitung-hitungnya. Kau pasti tidak akan bisa. Kau juga tidak akan sanggup. Kau jadikan pun air yang ada di lautan itu menjadi tintanya, ranting pohon itu menjadi penanya, dedaunan itu menjadi kertasnya. Kau tidak akan pernah bisa selesai untuk menceritakan nikmat yang telah Allah berikan kepadamu. Karena perintah Qur'annya bukan untuk menghitung, tapi syukuri nikmat yang telah diberikan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan dan pandai bersabar atas segala ujian yang ditimpakan. Salawat serta salam senantiasa tetap kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kita memang tidak pernah melihat wajahnya, tapi bisa beriman kepadanya. Kita tidak hidup di zamannya, tapi kita bisa meyakininya sampai mati nantinya. Untuk bisa sholat di masjidnya saja sangat susah, baru kita bisa mengerjakannya. Tapi tidak mengurangi rasa cinta kita kepada Rasul. Mudah-mudahan Nabi Muhammad berkenan memberikan syafaatnya di yaumul qiyamah nantinya dan mengakui kita sebagai pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ. Surah Al-Balad ayat 11 ke bawah. Maka hendaknya kamu mencari jalan yang mendaki lagi sukar. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ. Maka tahukah kamu jalan yang mendaki lagi sukar itu? Ayat-ayat Al-Quran, kalau dia berkata ma adraka, itu memberikan informasi bahwa Nabi Muhammad tidak tahu, tapi dia akan diberitahu. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang ma'adroka. Kalau di juz 30 kita banyak dapatkan salah satunya wassama'il tariq wa ma adraka bil-tariq. Nabi Muhammad itu tidak ada tahunya tentang apa itu tariq, karena tariq itu adalah sesuatu yang agung yang Allah miliki. Ya Muhammad, karena kamu tidak tahu, baik aku berikan pengetahuan kepadamu tentang apa itu tariq. An-Najmus Saqib. Al-Qariyah, Al-Qariyah, wa ma adraka mal-Qariyah. Nabi Muhammad juga tidak tahu apa itu Al-Qariyah. Karena Nabi Muhammad tidak tahu, maka diberitahu. Yauma yakunu an-nasu kal-farashil mabsus. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Nabi Muhammad itu juga tidak tahu apa Lailatul Qadar itu. Lailatul Qadar itu sesuatu yang agung yang Allah miliki. Karena Nabi Muhammad tidak tahu, lalu dia akan diberitahu Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Di sini memberikan informasi bahwa Nabi Muhammad itu pengetahuannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui. Lalu jangan pernah berkata Nabi Muhammad itu Maha Mengetahui. Tidak. Pengetahuan Nabi itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahadat kita berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Silakan kalau mau agungkan Nabi, agungkanlah. Silakan kalau mau sanjung Nabi, sanjunglah. Kalau mau puji Nabi, pujilah. Buat rangkaian kata-kata untuk memperjelas bagaimana kehidupan Nabi.
wujud cintamu kepada Rasul, silakan buatlah. Bahkan kamu mau berdoa kepada Rasul, doalah. Berselawat kepada Nabi Muhammad, silakan. Karena biasanya juga muazzin sebelum mengumandangkan azannya dia selalu mengucapkan ayat Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Silakan, tapi ingat, pengagunganmu, pemujianmu, pemuliaanmu, penghormatanmu kepada Nabi jangan samakan sebagaimana orang Nasrani mengagungkan, memuliakan Isa sampai mereka menganggap Isa itu adalah Tuhan dan anak Tuhan. Sama kita menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul, dia bukan Tuhan. Yang Tuhan itu adalah Allah lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Beberapa waktu yang lalu Pangdam Jaya ada berkata, Habib Rizik Syihab itu adalah manusia biasa. Kalau khotib mau menyampaikan, jangankan Habib Rizik Syihab, Nabi Muhammad dari dimensi kemanusiaannya, dia juga manusia pada umumnya, biasanya manusia. Perhatikan surah Al-Kahfi ayat yang terakhir, Qul innama ana basyarun mislukum. Katakan bahwa aku ini adalah manusia sama seperti umumnya manusia. Kalau kita lapar, makan. Nabi Muhammad juga makan. Kita haus, minum. Nabi Muhammad juga minum. Nabi Muhammad ketika di Taif, dia dilempar batu, kena keningnya, lalu mengeluarkan darah untuk menyatakan bahwa orang yang terluka juga mengeluarkan darah. Nabi Muhammad itu doanya sangat dikabulkan, permintaannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dia berjuang bagaimana umumnya manusia berjuang. Dia tidak selesaikan semuanya dengan doa. Kalau dia selesaikan hanya dengan doanya, buat apa ada perang Uhud? Buat apa ada perang Badar? Bukankah semuanya bisa diselesaikan hanya dengan doa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari dimensi kemanusiaannya, tapi ingat dari dimensi kerasulannya, atiullah wa atiur Rasul. Kita wajib taat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari itu, sidang Jumat rahimakumullah, maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu silahkan, dia itu adalah pekerja. Maka siapapun yang bekerja, rujuklah Nabi Muhammad SAW, karena kamu tidak akan pernah menemukan celah sisi negatif dari apapun yang dikerjakan oleh Rasul Muhammad SAW. Kalau kamu pemikir, kamu dosen, kamu guru, mahasiswa, profesor, doktor, rujuklah Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad juga pemikir. Kamu tidak akan pernah menemukan celah sisi negatif yang akan kamu bisa ceritakan dari pemikiran Nabi yang bisa menyesatkan manusia. Nabi Muhammad itu pemimpin. Kalau kamu pemimpin, rujuklah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu pernah mengalami masa-masa yang sulit, sampai ayat Al-Quran berkata kepadanya, meneguhkan hatinya, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Dia pernah punya anak laki-laki tapi tidak pernah sampai remaja. Dia mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Dia pemimpin, dia raja, dia presiden, tapi pernah ketika lapar, kepingin makan, tidak ada makanan, dia bisa bercanda sama istrinya. Nabi Muhammad bisa tenang ketika tidur dengan apa? Anyaman pelepah kurmanya padat, sampai-sampai kalau dia bangun, bekas anyaman itu pun lengket di badannya. Kamu itu jadi pemimpin, kenapa jahat kali sama rakyatnya? Apa yang melatar belakangimu sehingga kamu betul-betul jolim kepada rakyatmu? Kamu pernah lapar kayak mana? Kamu pernah menderita bagaimana? Hidupmu itu lempang-lempang saja. Jangan-jangan kamu jadi pejabat karena punya uang miliaran rupiah. Tapi kenapa begitu kalian kejamnya? Kamu pernah puasa bagaimana? Kamu pernah menjalankan tirakat bagaimana? Sebutkan kepada kami apa latar belakang masalahmu sehingga kamu menderita yang sangat luas, dan penderitaan itu kamu tumpahkan semuanya kepada rakyat. Nabi Muhammad SAW, dia pernah mengalami penderitaan yang sangat pedih, tapi kepemimpinannya hanya untuk melayani rakyatnya. Kalau
Khatib bawa kitab, bawa Al-Quran. Lalu sering kita menyebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Khatib bawa Al-Quran, kita sering menyatakan bahwa Nabi Muhammad membawa rahmat. Jangan bilang Nabi Muhammad membawa rahmat. Kalau khatib bawa Al-Quran, yang khatib bawa Al-Quran, khatib tetap jadi khatib dan Al-Quran tetap jadi Al-Quran. Yang diri khatib bawa Al-Quran. Ingat, Al-Quran tidak akan pernah bisa jadi khatib. Khatib juga tidak bisa pernah jadi Al-Quran. Jangan pernah berkata Nabi Muhammad membawa rahmat, tapi sebutlah dirinya itu adalah rahmat. Ketika Nabi Muhammad hendak wafatnya, dia kumpulkan para sahabat. Siapa di antara kamu yang pernah aku zalim? Sekarang sampaikan kepadaku. Tidak ada yang berani berkata. Akhirnya satu orang menunjukkan tangannya. Saya Rasul, apa yang saya pernah lakukan kepadamu? Kamu pernah mencambukku? Sampaikan kepadanya. Ambilkan cambuk, cambuklah aku sebagaimana aku menyambung. Pada saat itu kau tidak memakai, pada saat itu aku tidak memakai baju ya Rasul. Baik, dilepas bajunya. Umar hendak saja membunuhnya. Apa kata Nabi? Sabarlah, biarkan dia melakukan kisah itu kepadaku. Ketika dia melewati dekat dan semakin dekat dengan cambuk itu hendak mencambukkan ke tubuh Rasul. Tapi apa terjadi? Orang itu malah memeluk Nabi Muhammad SAW. Dan dia berkata, kalau aku tidak lakukan syarat seperti ini, bagaimana aku bisa memeluk dia Nabi? Karena ada jaminan orang yang dipeluk Nabi Muhammad itu bisa masuk ke dalam surga. Nabi Muhammad itu tempatnya tinggi. Al-Aqabah. Kalau kamu mau mengikuti Nabimu di tempat yang tinggi itu, ikuti jalan Nabi. Satu, Fakku Raqabah, bebaskan budak dari perbudakan. Islam sudah tidak mengenal perbudakan. Dulu iya ada budak. Sebelum Nabi Nuh diutus, orang sudah kenal tentang perbudakan. Kalau ada perang, tawanan-tawanan itu akan jadi budak. Mereka baru bebas kalau ditebus. Bahkan istri-istrinya boleh untuk dinikahi. Jangankan mereka, Nabi Muhammad SAW juga punya budak namanya Zaid yang dia dapatkan dari Khadijah. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW setelah kecintaan sahabat-sahabatnya, setelah Islam itu jaya dan kepingin bisa hidup bersama Rasulnya, maka apa yang disampaikan Nabi? Kalau kamu hendak dekat denganku, tempat yang tertinggi nantinya, bebaskan budak, berlomba-lomba orang-orang untuk memerdekakan budak. Tujuannya satu, bisa hidup bersama Rasul kelak di akhirnya di surga. Yang kedua, apalagi yang dilakukan Rasul? Apabila orang melakukan perbuatan yang salah dalam menjalankan ajaran agama, maka apa? Bebaskan budak. Kita pernah belajar fikih tentang jihad. Jihad itu apa? Suami yang menyamakan fisik johir istrinya dengan wanita yang haram dinikahi. Seandainya suaminya ada berkata kepada istrinya, pipimu itu sama seperti pipi mamaku, maka dia tidak boleh lagi mencampuri istrinya kecuali dia telah membayar kifaratnya. Apa yang harus dia bayarkan? Pertama, merdekakan budak. Ustaz, tidak ada lagi budak. Dan kalau tidak ada budak, maaf, yang menyebabkan orang terbelenggu sehingga tidak bisa merdeka, apa itu? Kebodohan. Jadi kalau kita semuanya ada rezeki yang melimpah, ada anak yang kepingin sekolah lalu dia tidak bisa sekolah, lalu bapak akan upayakan pendidikannya, dia tahu 1 tambah 1 sama dengan 2, maka berbahagialah Anda yang akan mendapatkan falahum ajrun ghairu mamnunnya. Kalau kita banyak yang bodoh, bukan tidak mungkin kita akan jadi budak di negeri kita sendiri. Yang kedua, au it'amun fi yaumin dhi masghaba, memberi makan pada hari yang lapar. Ayat ini berbicara memberi makan pada hari yang lapar. Bagaimana kita mau bisa dekat sama Nabi kalau kita adalah orang yang selalu mendapatkan makanan? Bukan kita yang memberi, tapi kita menerima. Kita itu ikhlas betul ketika menerima, tapi payah kali ikhlas ketika memberi. Rukun Islam itu ada 5. Syahadat, sholat, puasa, tidak ada badannya. Belum ada badan syahadat Indonesia, badan sholat Indonesia, badan puasa Indonesia, tapi zakat dan haji. Bagaimana kita bisa memberikan zakat kalau kita adalah orang yang senantiasa mendapatkan zakat itu? Jangan-jangan Nabi Muhammad nikah sama Khadijah. Salah satu alasan agama untuk menyatakan bisa nikah sama Khadijah, karena Khadijah itu kaya raya kan, untuk bisa menyebarkan dakwah sampai ke
sedih kalau kita melihat orang yang tertindas, kalau kita melihat orang yang kelaparan. Kalau kita juga lapar, kita cuma bisa berdoa. Ada orang yang kebanjiran, kita cuma bisa berdoa. Tapi bagaimana dengan orang yang kaya? Dia bisa memberikan bantuannya. Aw yata'amun fi yawmin jibas wa yatiman dha maqraba, atau anak yatim yang ada hubungan karib kerabatnya. Kalau si A meninggal, dia punya anak 5, lalu anak itu jadi yatim. Ternyata yang pertama kali bertanggung jawab itu bukan istrinya, bukan masyarakat, tapi siapa? Saudara laki-laki si A. Jadi kalau anaknya saudara laki-laki si A tersebut, pamannya, uaknya, pakliknya itu bisa menyekolahkan sekolah yang tinggi, bisa memberi makan kepada orang lain sampai berlebih, maka ternyata kemanaannya kelaparan karena yatimnya, maka dia yang pertama kali bertanggung jawab atas keyatiman tersebut. Au miskinan jabat roba, atau kepada orang miskin yang papa. Islam mengajarkan kita untuk jadi orang hebat, untuk menjadi orang sukses, untuk jadi orang pintar. Untuk apa? Bisa bersama dengan Rasul kelak akhirnya di surga. Karena diikat dengan semua syarat. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis-sabri wa tawassaw bil marhamah. Kita adalah orang bagiannya. Mudah-mudahan kita menggapai al-aqabah tersebut. Faqtabir ya ulil absar la'allakum turhamun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu allahumma shalli wa sallim ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.